Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air. Saya melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini sungguh sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Seperti yang kita ketahui, hutang luar negeri kita semakin lama semakin menumpuk. Mata uang rupiah kita semakin lama semakin terpuruk. Perpecahan di antara sesama komponen bangsa Indonesia semakin lama semakin akut. Kehidupan rakyat Indonesia semakin lama semakin kalang kabut. Para pencari kerja Indonesia semakin lama semakin tersudut karena semakin banyak tenaga kerja asing yang masuk ke negara Republik Indonesia ini tanpa surut. Dan kita lihat pemerintahan kita saat ini seakan-akan sudah tidak mempunyai kedaulatan lagi untuk menolak kehadiran tenaga kerja asing yang masuk ke negara Republik Indonesia ini. Dan ini merupakan suatu bentuk penjajahan baru di muka bumi ini. Dan ini juga sama artinya negara Republik Indonesia yang kita cintai saat ini sedang dijajah oleh negara asing yang ingin merampok kekayaan alam di negara Republik Indonesia ini. Dan ini sungguh sangat membahayakan bagi kehidupan rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Dan satu-satunya jalan apabila kita ingin menyelamatkan negara Republik Indonesia ini ialah dengan cara mengganti era reformasi saat ini menjadi era kejayaan Nusantara. Pada saat mengganti era Orde Baru menjadi era reformasi, telah terjadi suatu demonstrasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, terutama mahasiswa, dengan mengusung tema reformasi. Sedangkan bila rakyat Indonesia menghendaki adanya pergantian era dari era reformasi menuju ke era kejayaan Nusantara, maka diperlukanlah suatu gerakan people power atau demonstrasi secara besar-besaran yang didukung oleh seluruh komponen bangsa Indonesia ini dengan mengusung tema perubahan. Dan bila era reformasi saat ini sudah berakhir, maka diperlukanlah suatu pengangkatan presiden secara langsung seperti Bung Karno dulu tanpa proses pemilu. Kalau Bung Karno dulu setelah diangkat menjadi presiden langsung meresmikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ini. Sedangkan presiden yang diangkat nanti akan meresmikan bahwa Pancasila mempunyai pasangan yang bernama Pancahukum seperti yang ada di dalam ilustrasi gambar ini. Dan Pancahukum ini adalah perwujudan dari sila yang paling bawah, yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan bila Pancasila sudah resmi mempunyai pasangan dengan Pancahukum, maka TNI dan Polri akan dijadikan satu kekuatan lagi seperti di zaman Orde Baru dulu. Tetapi namanya bukan ABRI lagi, melainkan nanti diubah menjadi Badan Pelindung Pancasila dan Pancahukum. Kalau di zaman ABRI dulu itu mempunyai 4 angkatan, yaitu darat, laut, udara, dan kepolisian. Maka di era kejayaan Nusantara nanti
akan ditambah lagi satu angkatan yang baru, yaitu angkatan yang kelima, yang bernama Angkatan Penegak Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai bentuk implementasi dari sila yang kelima. Dan 50% dari setiap angkatan yang ada akan digabungkan ke dalam angkatan yang kelima. Begitu juga keberadaan dari Satpol PP akan dihapus, dan mereka juga nanti akan digabungkan ke dalam angkatan yang kelima. Tentunya angkatan yang kelima ini nanti mempunyai pasukan yang sangat banyak, dan mereka nanti akan disebar ke seluruh Indonesia ini. Minimal di setiap kantor kelurahan yang ada di Indonesia nanti ada 5 petugas dari angkatan yang kelima. Dan tugas dari angkatan yang kelima nanti ialah akan membabat habis semua penjahat-penjahat yang ada di negara Republik Indonesia ini. Terutama penjahat kelas kakap seperti para teroris, pengedar narkoba, pembunuh, pemerkosa, pedofil, perampok, dan lain-lain. Maka mereka nanti harus segera mendapatkan sanksi hukum yang sangat tegas dari angkatan yang kelima. Begitu juga bagi para koruptor yang tidak mau segera mengembalikan hasil korupsinya kepada negara, maka mereka nanti akan mengalami nasib yang sama seperti para penjahat kelas kakap yang lainnya. Dan sebagai simbol atas tegaknya supremasi hukum di Indonesia nanti, maka di depan istana negara akan dipajang peti mati yang bertuliskan bahwa peti mati ini khusus digunakan oleh presiden bila melakukan korupsi. Jadi, kalau ada korupsi, presidennya saja bisa dihukum mati, apalagi pejabat di bawahnya. Dan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka di setiap kantor kelurahan yang ada di Indonesia nanti akan diwajibkan untuk menyediakan tempat tidur secara gratis seperti yang ada di dalam ilustrasi gambar ini. Dan tempat tidur ini nanti akan bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia yang selama ini tidak mempunyai tempat tinggal. Dan mereka nanti akan disediakan layanan makan secara gratis pula, di mana kebutuhan berasnya akan ditanggung oleh pemerintah, sehingga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia akan betul-betul menjadi suatu kenyataan di tengah-tengah kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tugas presiden yang baru diangkat nanti akan merombak kepengurusan dari KPU untuk menjamin bahwa di dalam pemilihan umum nanti tidak ada lagi yang berani melakukan money politik. Dan nanti akan ada sanksi hukum yang sangat tegas bila masih ada yang berani melakukan money politik. Bagi para penerima uangnya saja yang digunakan untuk melakukan money politik, maka mereka nanti akan dikenakan hukuman minimal 5 tahun penjara. Bagi para pengedar uang yang digunakan untuk melakukan money politik, maka mereka nanti akan dikenakan hukuman minimal 15 tahun penjara. Dan bagi para pemodal yang uangnya banyak tetapi digunakan untuk melakukan money politik, maka mereka nanti akan dikenakan hukuman minimal 25 tahun penjara atau hukuman mati. Dan bila sistem pemilu seperti ini sudah berjalan dengan baik, maka ini nanti akan bisa menghasilkan pemerintahan yang bersih, yang berfalsafatkan Trisakti, yaitu berdaulat di dalam politik, mandiri di dalam ekonomi, dan berkepribadian di dalam kebudayaan. Dan inilah cita-cita luhur dari para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia di masa yang lalu. Dan ini juga menjadi satu-satunya jalan untuk bisa menyelamatkan negara Republik Indonesia ini
dari jurang kehancuran yang lebih dalam lagi. Dan inilah gagasan atau program yang akan saya jalankan bila rakyat Indonesia nanti sudah secara resmi memberikan mandatnya untuk menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.